Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Azmi. Di sini saya akan memberikan arahan bagaimana caranya untuk membuat aplikasi permainan tic-tac-toe menggunakan Visual Studio 2012 dengan basic pemrograman yaitu C# ya. Oke. Nah, bagi yang teman-teman yang lupa dengan permainan ini atau bahkan tidak mengetahuinya, sebelumnya saya akan memberikan contoh permainannya ya. Ini adalah salah satu contoh yang telah saya buat. Nah, di sini ada filenya, ada new game atau exit, ada mode. Jadi kita melawan komputer dengan mode mudah atau sulit, dan juga ada dengan multiplayer. Dan di sini juga ada papan skornya. Oke, kita coba dengan yang easy dulu. Oke. Nah, eh, seperti itu permainannya. Nah, menang karena dia sudah segaris. Bagi yang lupa, kita refresh lagi. Nah, X menang karena dia segaris dan skornya pun tetap berubah. Kita ubah lagi ke yang bagian yang hard. Ini agak sedikit sulit. Oke, kita reset dulu. Nah, pada pemilihan ini kalau tidak komputer yang menang, kita pun hanya bisa dapat seri, hanya bisa dapat draw. Sulit untuk kita memenangkan permainan ini. Oke, langsung saja ke permainannya ya, ke pemrogramannya. Ini adalah pemrograman untuk permainan tic-tac-toe. Oke. Oke. Yang pertama saya beritahu untuk yang ini ya, form awal, yaitu pada saat dia memulai proses loading. Oke. Codingnya sangat mudah, yaitu hanya seperti ini. Nah, ini abaikan saja. Dia menggunakan toolbox progress bar ya, letaknya di nih, progress bar. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk codingannya ini seperti ini, dengan menggunakan timer ya sebelumnya. Nah, jadi jika dia ada nilainya progress bar ini, jadi selalu kelipatan 5 saya buat untuk menambah kecepatannya. Jika ingin memperlambatnya, bisa saja dengan menambah, hanya membuat 2 atau 1 begitu. Nah, baru jika dia sudah sama dengan 100, atau kita juga bisa lebih, kita buat di sini lebih besar sama. Nah, baru timernya akan stop, dan form yang di yang kedua ini akan berpindah ke form utama begitu. Dan form yang kedua akan kita buat modus hide, di hide begitu. Kita coba mainkan sekali lagi. Begitu. Stop ya. Kita lanjut ke yang ke form utamanya. Nah, di sini saya ada tambahan, pembelajaran tambahan, yaitu dengan menu grid, menu strip nih. Nah, itu dia seperti yang kayak aplikasi-aplikasi biasa ya nih, seperti yang di sini-sini. Jadi kita juga bisa tambahkan di sini. Nah, nih juga ada pemilihan tambahan lagi. Kalau misalkan tambahkan lagi, kita bebas memilih lagi di sini, boleh begitu. Nah, selanjutnya ini adalah picture box. Lalu ada papan skor. Oke, kita langsung ke bagian pemrogramannya. Nah, di sini juga saya ada tambahan lagi,
yaitu region. Jadi region ini kayak memblok bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan sistem. Nah, misalkan saja dalam satu ini menu form. Jadi saya itu membloknya menjadi pada bagian di menu ini. Ketika mengkliknya bagaimana? Nah, baru cara menuliskannya yaitu eh, sub ini crash region, baru judulnya apa terserah, dan di akhir bloknya yang mana mau kita blok sampai di sini end region. Awali dengan crash juga. Begitu pula dengan yang lainnya. Nih, sama saja end region. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu eh, pada ininya dulu ya. Nah, pada variabelnya pengenalan variabel untuk public bool ini pada modus multiplayer. Baru yang ini adalah untuk gambar. Jadi kalau misalkan saya ambil gambar di sini, kalau yang bulat itu yaitu nih, kalau bulat untuk yang lambang O-nya, kalau yang silang yang X-nya. Nah, begitu. Saya jadikan dia sebagai image O. Dan yang untuk yang bulat, kalau yang untuk yang silang image X. Nah, kalau hard ini ada saya gunakan untuk yang hard nanti, untuk yang easy ini untuk papan skor yang O, papan skor yang X, dan ini untuk yang multiplier nanti. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pemilihan. Jadi kalau misalkan dia easy to strip menu item, jadi yang ini. Nah, kalau yang ini diklik, nah dia akan bernilai 1. Nah, dan di atasnya pun juga ada semacam message box untuk menampilkan kata-kata yang ada pada dalamnya yang berwarna merah ke orang ini, merah muda ini. Nah, eh, ada koma di sini, choose mode ini kayak judulnya gitu, kayak di sini. Nanti dia akan bacaan terdapat bacaan choose mode. Nah, oke. Okay. Begitu dengan bawahnya untuk yang hard dan untuk yang multi. Nah, easy satunya dari mana? Itu diambil dari sini. Nah, jadi kalau easy satu itu tadi itu dioper ke sini. Jadi kalau misalkan easy yang bernilai 1, maka dia akan memainkan eh, level easy untuk permainannya. Nah, kita lihat untuk level easy dia terdapat di sini. Nah, level easy play kita lihat di sini. Easy play, eh, fungsi easy play, dan untuk pada easy dan hard itu. Nah, ini dia. Easy play ini sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Ini semacam kita tuh kayak logika kan logika. Jadi kalau lihat ini ya, kalau misalkan eh, ini saya akan menjelaskan awalannya yang kondisi kondisional awal. Jika Python box 1 image-nya itu adalah O, picture box 2 itu adalah O, nah maka dia akan ke bawah ini ya. Nah, jadi kalau misalkan dia yang ke 9 itu 0, nah diisi sama yang bulat. Begitu. Dan ada di sini yang cek. Cek ini akan berada di setiap kondisi. Karena cek ini adalah fungsi untuk mengecek apakah dia sudah segaris atau tidak. Segaris secara vertikal, horizontal ataupun diagonal. Oke, begitu terus sampai ke bawah. Sangat panjang. Nah, ini pun juga kalau misalkan untuk X, seperti apa nanti dia X nih. Kondisinya kita memainkan eh, peletakan ya, peletakan. Jadi kalau misalkan letaknya X ini berada di picture box 1 dan
eh, 2, maka komputer akan meletakkan picture box 9 meletakkan 0 di picture box 9. Itu hanya pemikiran kita masing-masing bagaimana caranya supaya eh, dia dapat komputer itu dapat menuliskan 0 secara bulat secara otomatis. Nih, di setiap itu langsung dimasukkan lagi ceknya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Itu untuk yang easy, dan kalau yang hard ini merupakan yang lebih sulit ya. Jadi seperti yang kita praktikkan tadi, jarak sangat susah untuk menang. Hanya kita bisa hanya dapat draw. Yang menang itu selalu komputer di sini. Nah, itu kenapa? Karena di sini ada kondisi-kondisinya nih sangat banyak. Jadi kalau misalkan eh picture box satu itu yang di urutannya seperti ini ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, seperti itu urutannya. Nah, jika dia picture box 1 dan 2 itu 0, maka komputer langsung meletakkan picture box 3 picture box 0 ke dalam picture box 3. Nah, supaya dia memenangkannya. Sama juga kalau misalkan 02 ada di 2 dan 3, maka komputer akan meletakkan tanda bulat ini ke picture box 1 supaya dia segaris. Begitu seterusnya, berupaya untuk menang gitu. Nah, sudah dijelaskan untuk yang level mudah, yang easy, dan yang susah hard. Nah, sekarang kita akan lihat penentuan pemenang, bagaimana dia cara menentukan pemenangnya. Nah, eh, ada tiga kondisi ya, antara yang X yang menang kita, yang player, yang yang bulat, dan jika draw. Nah, jika pertama X dulu ya, kita contohkan satu kondisi saja. Nah, di sini selalu ada tiga ya, selalu tiga picture box. Jadi ada satu, dua, tiga, selalu tiga. Karena kan jika menguntungkan segaris, dia akan memakai tiga picture box. Nah, jadi jika dia yang satu, 5, dan 9 secara diagonal dia segaris, maka langsung muncul X menang congratulations ini sebagai judul yang tadi di sini. Nah, kita lihat masuk ke mana dia, masuk ke skor X. Nah, skor X ini adalah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Skor X itu yaitu pada fungsi skor X. Nah, di sini skor X ini akan dijumlahkan satu sehingga nilainya akan bertambah menjadi satu yang di sini. Begitu pula dengan yang skor bulat. Kalau misalkan dia menang, kita lihat lagi kalau jika yang bulat yang menang, nah ini, maka nanti nilai skornya akan masuk ke dalam nilai skor. Jadi dalam fungsi skor ya, skor 0, kita lihat skor 0 tadi. Nah, nih, jadi awalnya yang 0 ditambahin sama 1, langsung dia oper ke label 1 yang putih tadi, yang berwarna putih, dengan nilai skor 0 tadi yang sudah menjadi 1. Begitu kalau untuk skornya. Nah, kita lihat untuk pada saat dia draw. Jika draw itu bagaimana? Nah, ini dia caranya. Jadi eh, semua picture tuh dimasukkan 1, 2, 3, dan sampai 9. Itu ini simbol untuk N ya, gelombang N. Jika kalau misalkan semuanya ini eh, berisi, kalau nol itu kan kosong, tetapi ada tanda seru di sini. Berarti jika dia berisi jadinya kebalikannya. Nah, eh, kondisinya ada jika pada saat untuk men-scanning semua, apakah yang X menang atau nol menang ini tidak terjadi di sini nih, di atas ini. Jadi kalau misalkan sudah terisi semua tetapi tidak ada
kondisi yang mana yang menang, maka akan masuk langsung ke kondisi yang di sini, yaitu dia akan langsung muncul mistake box draw. Nah, masuk ke reset. Kita di sini juga ada reset ya di setiap fungsi untuk penentuan pemenang. Nah, sekarang kita lihat untuk yang reset. Nah, ini ada reset. Kalau misalkan reset ini yaitu yang ini yang dipakai ya. Jadi langsung dia meresetkan semua picture box yang sudah terbentuk tadi, yang ketika kita klik langsung dia menjadikan nol, langsung dikosongkan. Dan ini tidak termasuk dengan reset. Jadi ini kalau reset ini semuanya. Dan gini, kalau reset ini tengok, reset yang di atas ini juga dimasukkan ke dalam sini. Jadi kalau kita klik reset yang di sini, maka skor akan menjadi nol kembali, semuanya akan menjadi nol, dan kita harus memilih lagi modenya begitu. Nah, itu pada yang reset. Selanjutnya yaitu ini abaikan saja, picture box. Nah, ini adalah untuk ketika kita mengklikkan picture boxnya yang pada formnya ya. Ini adalah reference ini. Jadi dia kalau misalkan dari sini langsung masuk ke sini. Nah, ini dia. Jadi arti yang the feature box ini, nah nih, reference feature box, the feature box. Jadi semua, jadi dia sudah memasukkan semua ini jadi satu bagian jadinya begitu. Nah, kita coba mainkan sekali lagi. Kita coba easy saja. Oke. Nah, ini choose mode sudah ada di sini seperti yang di sini ya. Dia yang tandanya tuh seperti ini. Nah, ini ada tanda komanya. Ini untuk penentuan pemenang. Oke, kita mainkan lagi. Oke, ini ada kan X menang, congratulations. Jika picture 1, 2, dan 3 itu terisi oleh X, maka dia langsung masuk, skor langsung bertambah ke skor X, langsung bertambah. Nah, ketika kita tekan reset, kita mainkan lagi langsung dari awal karena dia lanjut begitu. Kita mainkan lagi ya. Nah, ini, nah dia reset yang di sini, kenapa dia kosong, itu dia masuk yang di sini. Nah, ini reset untuk yang di atas. Nah, jika kita tekan yang di sini, masih lanjut, skornya masih membaca yang awal tadi, langsung bertambah. Namun jika kita tekan reset di sini, dia akan mereset semuanya lagi dari awal dan harus memilih kembali untuk jenis permainannya. Misalkan saja multiplayer. Nah, ini seperti biasa saja. Kita tekan di sini, tekan buat lagi di sini. Nah, begitu. Oke, baiklah. Hanya ini bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin untuk dilihat kembali atau melihat kembali lebih jelasnya, silakan untuk melihat ke blog saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.